Saya juga menyapa Jemaat GPD Pelangi Kasih Bandung yang sedang mengikuti siaran langsung ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita jumpa lagi dan selamat kita menikmati kebenaran firman Tuhan pagi ini. Saya juga menyapa Jemaat GPD Pelangi Kasih Bandung yang sedang mengikuti siaran langsung ini. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya beri tema kebangkitan Yesus membawa sukacita. Sekali lagi, kebangkitan Yesus membawa sukacita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ya. Bapak Ibu Jemaat Pelangi Kasih di rumah, silakan ambil Alkitab Saudara. Dan kita membuka Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Peristiwa kebangkitan Yesus. Ya, kita tahu bahwa inti dari kebangkitan Yesus akan membuat hidup kita mengalami sukacita. Ya. Kenapa? Karena ketika Yesus mati, walaupun sudah dinubuatkan sekian tahun, sekian ratus tahun sebelumnya, tetap saja murid-murid Yesus banyak yang tidak mengerti bahwa Yesus memang harus mati dan hari ketiga dia akan bangkit. Jadi ketika Yesus mati, keadaan murid-murid menjadi keadaan yang begitu kacau. Ya. Bahkan coba kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 32. Yohanes 16 ayat 32. Di situ dikatakan, "Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku." Nah, coba kita lihat lagi Yohanes 6 ayat 66. Nah, ini seringkali diberi identik dengan angka 66 ya. Di Yohanes 6 ayat 66. Demikian bunyinya. "Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa ketika Yesus mati. Ya. Mereka semua
mengundurkan diri, tinggalkan Yesus. Bahkan tadi Yesus katakan dia seorang diri karena ditinggal oleh murid-murid. Keadaan murid-murid saat itu mengalami keadaan yang bingung, yang ketakutan. Ya. Tetapi saya mau katakan bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, bahwa memang kebangkitan Yesus tidak secara langsung menyelesaikan semua persoalan kita, ya, menyelesaikan semua ketakutan kita. Tetapi kebangkitan Yesus memberikan kepastian bagi kita, ya. Kepastian apa? Kalau maut saja, ya, sudah dikalahkannya. Kematian saja sudah dikalahkannya. Apalagi segala perkara yang kita alami. Dia bisa tanggung. Yesus tanggung dan memberikan kita kekuatan. Ya. Jadi intinya itu, saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, di hari ini saudara, kita sedang dalam suasana yang mungkin seperti murid-murid. Tetapi ada beberapa hal yang kita akan lihat pagi ini, saudara, ya, tentang kebangkitan Yesus itu membawa sukacita bagi kita. Jadi mengapa kebangkitan Yesus menjadi jaminan sukacita kita? Ya. Hari lagi, mengapa kebangkitan Yesus menjadi jaminan sukacita kita? Hal yang pertama, karena merubah cara pandang kita. Ya. Jadi cara pandang kita itu merubah sehingga kita mengalami sukacita. Coba kita lihat ayat 19 tadi di Yohanes 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya. Jadi kapan mereka mengalami sukacita? Ketika mereka merubah cara pandang, merubah pola pikir. Maksudnya apa, saudara? Sebab sebelumnya mereka sedang dihantui ketakutan karena orang-orang Yahudi akan membunuh murid-murid Yesus yang Yesusnya sudah mati. Ya, mereka bunuh. Jadi terjadi satu ketakutan yang luar biasa. Nah, dalam hidup kita pun saya mau katakan, kita bersuka cita bukan karena masalah kita sudah selesai. Sebab bangkitan Yesus menyelesaikan masalah. Bukan hanya sampai di situ. Tapi karena setelah kita melihat Yesus, setelah kita merasakan kebangkitan Yesus itu, kita merubah cara pandang kita, pola pikir kita yang sebelumnya dihantui dengan ketakutan. Ya, siapa yang tidak takut? Apalagi kita di kondisi sekarang. Saya selalu katakan, ya, kita masih ada di kondisi virus corona ini, membuat banyak kekhawatiran, banyak ketakutan melanda semua orang, bahkan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pun dilanda kekhawatiran, ketakutan dengan virus corona ini. Banyak yang saya lihat di medsos teriak, sampai kapan ini? Ya, itu satu keluhan-keluhan yang tentunya keluar dari hati, dari hidup mereka yang memang tidak ingin ini terjadi berlarut-larut. Ya, berkesinambungan. Kita nggak tahu sampai kapan.
Tapi itu yang terjadi. Makanya saya mau katakan, lewat peristiwa kebangkitan Yesus, tujuan Yesus akan membuat kita supaya bersukacita. Itu intinya. Ya. Jadi kalau tujuan Yesus membuat kita sukacita, kenapa kita takut? Nah, kadang-kala kan, ini masalahnya yang membuat kita takut. Masalah yang kita sedang hadapi ini terasa masalahnya besar, terasa besar dan berat sekali. Terasa keadaan yang terjadi begitu menekan kita, begitu menghimpit kita, begitu membuat pergerakan kita tidak bebas lagi, ya, tidak leluasa lagi. Apa yang membuat itu? Saya mau katakan pikiran kita. Saya mau katakan pola pikir kita. Makanya masalah kita jadi besar karena kita melihat masalah. Ya. Kesedihan. Orang kalau sedih juga, ya karena dia dihantui, mengalami keadaan yang sedih yang begitu menekan. Kemudian mungkin kecewa, orang yang mengalami kekecewaan, orang yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, itu yang membuat masalahnya jadi besar. Ya. Saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu, saudara, ketika hamba atau pembantu daripada Elisa, namanya Gehazi, ya, ketika dikepung oleh tentara musuh, dia keluar kemah dan melihat begitu banyak tentara, begitu banyak pasukan dari musuh, dan dia merasa pasukan mereka jauh lebih kecil. Dia berkata kepada Elisa bahwa mereka banyak. Tapi Elisa katakan, Tuhan, bukalah matanya supaya dia bisa melihat bahwa tentara Allah lebih banyak daripada tentara yang dia lihat secara mata jasmani. Dan kita tahu Tuhan membuka matanya. Ya. Kadangkala mata kita tertuju kepada peristiwa yang terlihat di mata jasmani kita. Kita tidak bisa menembus mata iman kita. Kita tidak bisa menembus penglihatan kita bahwa ada pasukan malaikat sorga yang menjaga, mengawali, yang akan segera memberikan pertolongan dalam hidup kita, ya, yang mengangkat kekhawatiran, yang mengangkat ketakutan kita. Ya. Tadi saya katakan ketakutan itu jadi besar, masalah itu jadi besar menekan kita karena kita tidak melihat kuasa kebangkitannya, karena kita tidak merasakan kuasa Yesus itu terjadi. Karena kita berpikir mana, apalagi sekarang banyak orang berkata, aduh mana Tuhan. Saya lihat di video, mungkin saudara melihat di satu tayangan, saudara. Dan saya lihat keterangan di situ itu terjadi di luar negeri, di Singapura. Dia menghancurkan penyembahannya, dia menghancurkan Tuhannya, karena dia merasa Tuhannya tidak bisa menolong dia dari corona, dari virus. Itu ditayangkan, dihancurkan. Kepercayaan yang dia anut selama ini mungkin, dan tidak menghasilkan. Dan saya mau katakan memang mungkin mereka dari agama yang berbeda, tetapi saya melihat ada juga orang-orang Kristen anak Tuhan yang mungkin sudah meragukan kuasa Tuhan. Sudah berdoa sekian lama, mungkin sudah sebulan lebih ini kita berdoa, kita menengking virus corona, kita menghancurkan, kita mematahkan penyebarannya, tetapi kita melihat sepertinya belum berdampak. Tapi yang saya mau katakan, saudara, mari kita rubah cara pandang kita. Jangan sampai ketakutan itu menekan kita, menghantui kita. Ya. Ayat firman Allah berkata bahwa roh yang ada di dalam kita itu adalah bukan roh ketakutan. Ya kan? Bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pengharapan. Itu roh yang ada di dalam kita. Jadi jangan tutupi itu dengan ketakutanmu, kekhawatiranmu, dengan kecewamu, dengan kesedihanmu. Jangan. Kita yakin bahwa Tuhan sudah bangkit, berarti Dia segera memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa, membangkitkan kita. Yang maut aja sudah dikalahkan,
apalagi masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi yang saya mau katakan, yang kita harus rubah adalah pola pikir kita, cara berpikir kita. Ya, itu yang harus kita rubah. Kemana? Kepada cara berpikir Tuhan, kepada cara berpikir firman Tuhan. Makanya memang kondisi sekarang kita harus sering-sering baca firman Tuhan, sering baca Alkitab, karena lewat kita baca firman, dari situ kita mengalami kekuatan. Ya, firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Nah, kalau setiap hari kita baca firman, pola pikir kita adalah pola pikir firman, pola pikir kita adalah pola pikir Tuhan. Kita tidak punya kesempatan dan waktu berpikir secara negatif. Ya. Jangan menyalahkan, saudara. Lagi kalau ada tayangan saya lihat ada yang dikirim di video, saudara. Saya buka, menyalahkan ini mereka lah yang membuat ini virus corona ini. Kalau kita menilai, jangan menyalahkan lah untuk kondisi sekarang ini, ya. Untuk virus corona ini bukan karena, kalau ada yang terpapar itu bukan karena sesuatu yang aib, bukan, ya. Pemerintah sudah kata ini bukan aib, ya memang ini penyebarannya begitu. Tapi ada yang bilang, wah inilah karena mereka sih, karena kondisinya sekarang seperti itu. Makanya saya mau katakan, mari kita yang kita harus lakukan supaya kita mengalami sukacita ketika kita merayakan kebangkitan Yesus. Pola pikir kita, ya. Cara berpikir kita, jangan negatif tinggi, jangan menyalahkan orang yang ada di sekitar, keluargamu, istri, suami, anak-anak, orang tuamu, atau mungkin tetanggamu, atau mungkin orang-orang di sekitarmu, di kantormu, nggak ada. Jangan menyalahkan, saudara. Jangan punya pikiran yang negatif. Mari berpikirlah selalu yang positif. Karena ketika pikiran positif ini akan merubah hidup kita lewat kuasa kebangkitan Yesus, akan kita melihat Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, ya. Kalau kita masih sehat sampai hari ini, kita bersyukur. Saya selalu katakan, ya, dengan keluarga di Cipayaras ini, ya, kita bersyukur, ya. Kita juga kan suka keluar, kadang-kala keluar gitu, ya. Walaupun ya takut tapi terpaksa harus keluar karena mau belanja. Kita sudah pakai masker tapi juga kita punya perasaan kan, ya, jangan gitu, ya. Tapi kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada sehat, kuat, ya. Semua karena Tuhan. Jadi mari, yang pertama tadi saya katakan, pola pikir, cara pandang kita yang kita harus rubah ke cara pandang yang positif. Jadi melihat orang semua positif. Orang di sekitar kita kan pasti ada kekurangannya, ya kan? Jadi mari kita melihat ada hal positif di dia, ada hal yang baik. Jadi kita lah, kalau kita merubah cara pandang kita yang akan mengalami kebangkitan, kita yang akan mengalami sukacita, bukan orang yang kita lihat, bukan. Berdampaknya justru ke kita. Jadi tadi ayat katakan bahwa ketika mereka melihat Yesus, ya, Yesus memperlihatkan diri. Sebab Yesus hadir ketika mereka sedang ada di ruangan di satu rumah yang pintu-pintu sudah dikunci, ya, kunci rapat. Mereka takut tentara Yahudi akan datang membunuh mereka. Tapi tiba-tiba Yesus masuk, ya saudara. Yesus masuk. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan di situ dikatakan, sekali lagi, di bagian B, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi ketika mereka melihat Tuhan, berarti ada perubahan cara pandang mereka. Pola pikir mereka rubah kepada pandangan kepada Yesus. Dan hati mereka, keadaan mereka menjadi sukacita. Ya, ketakutan itu hilang. Ya, mereka tidak pikir lagi tentara Yahudi akan masuk membunuh mereka. Karena mereka sudah melihat ada Yesus hadir di rumah itu. Yesuslah jaminan mereka selamat. Yesuslah yang jadi jaminan mereka berkata bersukacita. Mereka mengalami sukacita. Yang kedua,
Mengapa kebangkitan Yesus menjadi jaminan sukacita kita? Tadi karena merubah pola pikir atau cara pandang kita. Kemudian yang kedua, karena menjawab setiap pertanyaan. Ya. Maksudnya apa? Coba kita lihat ayat 21 dari Yohanes 20 tadi. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ayat ini berkata sekali lagi, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dua kali dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa? Di sini Yesus hadir untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada murid-murid Yesus pada waktu itu. Apa sih yang pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat kita tidak bersukacita dan berada dalam ketakutan atau tertekan karena pikiran kita tertumpu pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Pertanyaan apa yang tidak dapat dijawab oleh murid-murid saat itu? Ya. Aduh, Yesus sudah mati lagi. Ya kan? Aduh, Yesus sudah mati. Nyatanya kan mereka meninggalkan Yesus. Mereka kan lari karena mereka dikejar-kejar. Aduh, bisa nggak? Mungkin ada yang ngingetin. Aduh, Yesus kan akan bangkit hari ketiga. Kalau mungkin ada yang kepikiran waktu itu, akan mungkin ada timbul pertanyaan, bisa nggak Yesus bangkit ya? Benar nggak dia bangkit ya? Padahal itu sudah hari ketiga tuh mereka ngobrolin. Mereka belum yakin. Nah, itu pertanyaan yang terjadi pada murid-murid. Dan kalau dia benar-benar bangkit, bisa nggak ya dia tolong kita? Bisa nggak ya dia selamatkan kita? Sama seperti kita kondisi sekarang. Kita bisa nggak lewati masa krisis ini? Benar nggak? Bisa nggak kita lolos dari virus corona ini? Ya. Kalau saya katakan kalau kita bisa lolos diizinkan Tuhan, kita masuk kepada kehidupan yang kedua kali. Ya. Saya telepon seseorang kemarin, saudara, kemudian dia berkata, Om Steve, semua kena imbas karena virus corona. Semua kena, semua sektor. Bahkan dia pakai bahasa, Om Steve, semua pasti dapat tanda tangan. Semua sektor akan dapat tanda tangan karena virus corona. Dia katakan, aduh, usaha pekerjaan, aduh, kita usaha begini juga sulit ditutup. Wah, ini berat. Ekonomi berat. Ya, inilah yang terjadi. Makanya saya katakan, ya, saya pakai bahasanya dia, semua akan dapat tanda tangan. Saya, saudara akan dapat tanda tangan. Makanya kita akan bersyukur kalau kita bisa melewati virus corona. Nanti kita diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, menjalani kehidupan kedua kali. Ini yang terjadi. Ini menjawab pertanyaan. Nah, Yesus adalah jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Bisa nggak saya? Lihat ada yang kirim juga di Amerika, seorang wakil menteri, wakil presiden, saya lupa sebenarnya. Dia berdoa, memimpin rapat berdoa ya, dengan menangis. Dia katakan, Tuhan ampuni bangsa kami. Amerika, ampuni yang mereka sudah buat, yang merasa bahwa mereka menyampingkan Tuhan, menyampingkan firman Tuhan. Mereka robah undang-undang dengan kekuatan sendiri. Itu jelas sekali, saudara. Dan saya mengikuti, benar juga ada penyimpangan-penyimpangan yang mereka buat. Dan mereka rasakan bahwa ini karena kesalahan mereka, karena pelanggaran mereka. Saya mau katakan ini juga patut kita sampaikan. Kami di pastori, doa-doa kami selalu itu, Tuhan ampuni kami, maafkan kami, ampuni bangsa kami, ampuni orang-orang di negeri ini yang melakukan kejahatan, yang melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi yang Tuhan mau pengampunan, kita memohon ampun kepada Dia, meminta ampun dan merubah.
Berubah kita, tidak melakukan kejahatan lagi, tidak membuat dosa lagi. Kenapa? Karena ketika kita terus melakukan kejahatan, kembali lagi peristiwa Sodom dan Gomora terjadi. Mungkin hari-hari ini. Ya. Karena memang dosa lah yang menjadikan ini semua. Ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saudara ya. Dan saya mau katakan bahwa kebangkitan Yesus justru menjawab setiap hal-hal yang jadi pertanyaan kita. Dan ketika dia jawab, kita akan mengalami sukacita. Ya. Sukacita dari Tuhan. Tegang banget sih, saya juga kok tegang banget, saudara. Saya selingi dulu dengan cerita saudara, supaya rileks ya, supaya ketawa, saudara ya. Bicara kedekatan kita dengan Tuhan, bicara kita cinta Tuhan, bicara kita cinta orang-orang yang dekat kita, ya. Tentunya ada hati yang terbuka, ya, ada perasaan yang begitu bergelora, perasaan yang senang gitu ya, perasaan yang diliputi cinta gitu ya, diliputi kasih gitu ya. Orang kan banyak ini ya, banyak cara orang menyatakan cinta gitu ya, dengan ngomong, ya, dengan kasih bunga, dengan pakai kaos pink, ya kan. Oh enggak, enggak sedang menyindir. Ya betul ya. Ya kan, jadi seperti ini. Nah, saudara, ada pasangan ini, pacaran, saudara ya. Kemudian mungkin sudah dengar juga Jemaat Pelangi Kasih ya, tapi ini hanya supaya kita tidak tegang, saudara ya. Jadi pacarnya dia pengen menyenangkan ya, maksudnya membuat dia senang, sukacita, bahagia, ya kan, diajaklah pergi jalan-jalan, makan, gitu ya, jalan makan gitu. Kemudian pergilah ke satu restoran, satu tempat makan, gitu ya. Kemudian pacarnya ini ngomongnya agak kurang jelas, ya. Pacarnya yang laki ngomongnya ngomong R-nya ya kurang jelas gitu ya. Nah, makanya satu waktu setelah mau makan, kemudian pacarnya tanya, "Kamu mau makan apa, sayang?" Ngomongnya kan tadi sayang kamu makan apa? Kemudian pacarnya bilang, "Saya pengen makan nasi goyang." Ya, maksudnya nasi goreng, tapi ngomong R-nya nggak jelas gitu. Jadi saya pengen makan nasi goyang. Pacarnya bilang, "Bukan nasi goyang, nasi goreng." Iya, nasi goyang. Malu pacarnya karena ngomongnya nasi goyang. Jadi waktu pulang diajarin beberapa hari, diajarin nasi goreng. Pertama nasi goyang. Sampai 3 hari dia bisa ngomong nasi goreng. Wah, dengan bangganya hari ketiga datang lagi di rumah makan itu. Pesan, makan. Pesan apa? Ke pelayan, "Saya pesan 1 nasi goreng." Wah, pacarnya senang sudah bisa ngomong nasi goreng. Wah, nggak malu dia. Kemudian ditanya, "Mau minum apa?" "Saya pesan es jeruk." Karena jeruknya belum latihan ternyata, baru nasi gorengnya yang latihan. Jadi ngomongnya es jeruk gitu. Sedikit tertawa saudara ya, karena kan sukacita. Ini kebangkitan Yesus harus sukacita ya. Nah, kalau sukacita kan semua ketegangan hilang, semua stres juga hilang ya. Walaupun ketika PSBB nanti diberlakukan pada tanggal 22 hari Rabu katanya. Jadi ada yang bilang, "Oh, PSBB." Pas buka dompet, apa katanya? PSBB. Pas buka dompet pokoknya intinya kosong gitu ya. Sampai ada yang bikin tulisan itu
dibikin ke kondisi sekarang gitu ya. Saya lupa itu dia tulisannya ini. Ya, jadi intinya saudara, Tuhan mau membuat kita mengalami sukacita. Ya. Kemudian satu waktu juga ini pasangan ini karena di kampung saudara pergi ke tempat yang lain, saudara. Tempat makan yang lain. Kemudian ditanya, minum apa sayang? Pacarnya bilang, saya pengen cappuccino. Cappuccino. Biasanya teh manis, es teh manis, sekarang cappuccino. Cappuccino kan sebenarnya kopi biasa itu kan. Cuman karena zaman sekarang jadi namanya cappuccino. Bedanya kopi biasa dengan cappuccino, bedanya di busa. Cappuccino ada busanya kan, kopi biasa tidak ada busanya. Nah, kalau tidak bisa bikin di rumah, bikin aja kopi biasa, kemudian ambil rinso, busanya taruhlah di atas kopi supaya jadi cappuccino. Mematikan virus. Betul juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kuasa kebangkitan Yesus mampu menembus pintu-pintu yang terkunci. Ya. Kebayang nggak? Yesus bangkit, dia mampu menembus setiap pintu-pintu yang tertutup. Ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan, kuasa Allah tidak terbatas dan tidak ada yang dapat membatasinya. Amen. Ya. Jadi bagi Tuhan, bagi Allah kita harus katakan tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Tuhan menolong kita saudara. Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan menyatakan mujizat dalam setiap pribadi kita. Khususnya hari-hari ini kita jalani. Apa yang sedang saudara rasakan? Saya nggak tahu saudara. Saya sebagai hamba Tuhan hanya selalu berdoa buat jemaat Tuhan. Buat keluarga saya. Kami terus sebut satu persatu. Saudara juga jemaat Pelangi Kasih ketika berdoa ya. Sempatan banyak waktu kita berdoa. Sebut nama-nama mereka satu persatu. Ya. Tempat tinggal mereka sebut dalam doa. Supaya semuanya mereka dilindungi, dijaga. Ya, hanya lewat doa lah kita dapat kekuatan. Ya, hanya lewat doa lah kita terus mengalami pembaharuan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Dan percayalah, kalau kita melakukan firman Tuhan ini dan meyakini kebangkitan Yesus membangkitkan hidup kita, ketika virus corona ini selesai, berakhir, kita berkan doa kita kan supaya cepat selesai, cepat berakhir. Dan saya akan melihat ada banyak perubahan terjadi di kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menjalani kehidupan yang baru. Kita menjalani kehidupan yang berbeda. Ya, berbeda karena kita yakin Tuhan ada di pihak kita. Dan Tuhan mau membuat kita selalu bersukacita. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua saudara. 2 poin saya sampaikan pagi ini. Kita akan berdoa. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita lagi dapat beribadah di tengah situasi yang melanda Indonesia. Kita percaya Tuhan akan terus menolong kita. Saya yakin semua doa kita ingin supaya kita terbebas dari virus corona ini ya. Dan mari kita terus satukan doa kita, baik semua yang hadir di sini, bahkan semua keluarga kami di sini dan seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih Bandung. Terus pokok doa kita untuk bangsa ini, untuk terlebih tambahkan pokok doamu, ampuni setiap kejahatan dosa yang bangsa Indonesia, yang pribadi-pribadi kita, keluarga-keluarga kita lakukan, orang-orang yang membuat hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, supaya Tuhan ampuni, sehingga mereka juga bertobat. Dan ketika mereka bertobat, kita percaya bahwa Tuhan bebaskan kita dari virus corona ini ya. Puji Tuhan. Dan terima kasih kepada keluarga di tempat ini, Bapak Setiawan
yang selalu kita pakai tempat ini untuk ibadah live streaming ya, bersama dengan keluarga kami di sini. Kemudian pengumuman kepada Jemaat GPD Pelangi Kasih, kita akan kembali lagi mengikuti ibadah live streaming pada hari Rabu, ibadah tengah minggu ya, jam 18.30, dan hari Minggu kita kembali beribadah live streaming jam 8.30 pagi ya. Tuhan memberkati kita, dan saya sebagai gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun ya, tanggal 17 kemarin Vero nikah. Tuhan sudah tambahkan usianya, kami berdoa Tuhan berkati Veronica dalam segala tugasnya, Tuhan jamin kekuatan kesehatan, Tuhan berkati pekerjaannya ya. Juga saya sebagai gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, tanggal yang sama 17, Sandy Fernatilova, anak dari Ibu Isya ya. Ya, sampaikan selamat ulang tahun kami ya, Bu Isya, kepada Sandy. Tuhan kiranya memberkati. Dan di jemaat, di pelayanan kami GPD Pelangi Kasih, kami kedatangan 2 pengerja baru dari Sekolah Alkitab Cianjur ya. Oh iya, dan mereka juga diperbantukan di Jemaat Pelangi Kasih ya. Yang pertama namanya Yusni Halawa ya, asal dari Nias. Mari Yusni, kamu ngomong dulu sini, halo gitu ya. Ini masih direkam ya? Ya, gitu aja. Halo, selamat pagi. Oke. Berikut Fosen Kalo, asal dari Manado ya. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, mungkin dengan Jemaat Pelangi Kasih belum akan bertatap muka karena kita masih ibadah live streaming ya. Nanti kita ketemu di ibadah sesungguhnya ya, di Hotel Zodiac ya. Kita berdoa supaya segera akan terjadi ya kerinduan kita ya. Sudah pengen ketemu satu dengan yang lain ya, tapi masih kita dibatasi oleh keadaan ya, kondisi. Oke, puji Tuhan, itu saja penyampaian Bapak dan Saudara. Oh iya, saya juga sebagai gembala dan seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aprianto ya, anak dari Pak Maman dan Ibu Tin. Hari ini tepatnya tanggal 19 ya. Tuhan berkati dengan usia yang dari kepala 3 jadi kepala 4 ya. Selamat ulang tahun Apri kalau nonton ya. Ya, 40 tahun sudah ya. Kita berdoa supaya Tuhan berkati. Apri ada di Bekasi ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di akhir ibadah kami pagi ini, kembali kami menaikkan pujian dan syukur terima kasih. Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kami percaya kami alami kembali kekuatan untuk dapat menjalani hari esok dan seterusnya di tengah situasi pandemi COVID-19. Tapi kami mau bangkit. Ketika Yesus bangkit, Yesus membangkitkan iman kami, membangkitkan kekuatan bagi kami. Bahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan, kesedihan, kekecewaan itu hilang dari hidup kami. Karena Yesus menggantikannya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati keluarga Dr. Setiawan di sini. Selalu membuka untuk kami pakai tempat ini dalam ibadah keluarga, bahkan ibadah live streaming Jemaat GPD Pelangi Kasih Bandung. Biarlah Tuhan terus beri kekuatan kepada orang tua kami, Bapak Setiawan, supaya tetap dia terus melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kekuatan Tuhan terus dialami, pertolongan Tuhan terus dia rasakan. Semua anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, cicit dari Bapak Setiawan, Tuhan Yesus memberkati, baik yang ada di Bandung, baik yang ada di Bekasi, yang ada di Labuan Bajo. Biarlah Tuhan terus menolong yang ada di Bali. Biarlah pemeliharaan Tuhan terjadi. Walaupun kami berjauhan tempat, tetapi kami selalu merasakan dekat lewat doa-doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua keluarga kami yang hadir di sini Tuhan, dimanapun berada, yang ada di Bandung kah, yang ada di Jakarta, yang ada di Kawangkoan, yang ada di Dumoga, yang ada di Nias, yang ada di Sumatera, dimanapun ada,
Di Palalangon juga Tuhan menolong. Tuhan memberkati semuanya. Juga keluarga-keluarga dari jemaat GPDI Pelangi Kasih, dimanapun mereka berada, tersebar di Indonesia ini. Hamba-Mu berdoa biarlah berkat Tuhan juga menjadi bagian mereka. Semua dibungkus dan diproteksi oleh kuasa darah Yesus, sehingga terhindar dari virus corona ini Tuhan. Juga seberapa jemaat GPDI Pelangi Kasih yang sempat mengikuti live streaming ini, hamba-Mu berdoa berkat Tuhan juga jadi bagian mereka. Kekuatan Tuhan juga jadi bagian mereka. Hari ini, esok, dan hari-hari seterusnya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa khusus buat Vero nikah. Tanggal 17 kemarin Tuhan sudah tambahkan usianya. Biarlah Engkau menolong dia. Biarlah Engkau memberkati dia dengan kekuatan, kesehatan. Memberkati dia dengan hikmat-Mu untuk dapat menjalankan setiap aktivitasnya. Pekerjaannya Tuhan berkati. Dia juga setia melayani, khususnya hari-hari ini di tengah kami beribadah live streaming. Dia juga mengambil bagian dalam pelayanan multimedia. Untuk itu Tuhan berkati dia. Berkat-Mu melimpah. Masa depannya, masa depan yang cemerlang. Masa depan yang penuh dengan harapan. Juga kami berdoa buat Sandy Fernot Tilova, anak dari Ibu Isya yang ada di BSD. Tuhan juga memberkati dia. Tuhan sudah tambahkan usianya setahun lagi pada tanggal 17 kemarin. Kami berdoa berkat Tuhan juga jadi bagiannya. Kekuatan kesehatan Tuhan beri. Pertolongan Tuhan nyata. Juga hari ini tanggal 19 April, kami berdoa buat Aprianto, anak dari Pak Maman dan Ibu Tin. 40 tahun sudah dia hari ini Tuhan. Kami berdoa, walaupun dia ada di Bekasi, kami ada di Bandung. Berkat Tuhan jadi bagiannya. Kekuatan kesehatan Tuhan beri. Biarlah Tuhan beri hikmat untuk dapat menjalankan setiap tugas-tugasnya. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Berkati dia dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan mereka untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Yang juga memberi persembahan lewat mentransfer ke bendahara gereja. Tuhan berkati. Lihat persembahan anak-anak-Mu ini Tuhan. Walaupun di tengah situasi yang sulit, mungkin pekerjaan berkurang, tetapi mereka dapat masih menyediakan persembahan mereka untuk pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan balas berkat luar biasa. Mereka sedang menabur di keadaan yang sulit. Mereka sedang menabur di tanah yang kering, bahasa firman. Tetapi kami percaya justru taburan mereka Tuhan akan melipat gandakan. Tuhan akan memberkati 60 kali ganda, 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Berkat Tuhan terjadi. Juga hamba anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan milik Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, baik yang menyerahkannya langsung atau mentransfer. Kami berdoa, biarlah seperti firman-Mu berkata, Tuhan akan buka tingkap langit sorga, curahkan berkat segala apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan. Kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan saudara. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus berlaku atas kita semua. Mulai hari ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati.